Dosa dan kekudusan adalah dua keberadaan yang kontras berbeda. Seperti gelap dan terang yang terpisah dan tidak bisa hadir bersamaan. Demikian kekudusan yang ilahi tidak bisa hadir bersama dalam dunia yang berdosa. Karena itu memahami Allah yang hadir di sini. Tentu Allah hadir di sana. Karena Allah Maha Hadir, bukan? Allah Maha Hadir, bukan? Oke. Tapi Allah yang hadir di sana adalah konsep pemahaman agama-agama tentang Allah. Agama-agama memahami Allah itu jauh di sana. Maha jauh, maha kuasa, maha suci. Kata maha itu menunjukkan keterpisahan yang sangat-sangat tak terbayangkan. Sehingga agama apapun di dunia ini memahami Allah itu jauh di sana. Dan kalau begitu jauhnya Allah di sana, tak terhampiri, jadi bagaimana Allah bisa dikenal? Agama-agama itu datang dari kesadaran manusia akan adanya Allah. Tetapi Allah yang jauh di sana hanya melahirkan pemahaman agama yang memahami Allah yang sangat jauh. Sedangkan konsep pemahaman Allah hadir di sini, Allah ada di sini, itu adalah suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa Allah bukan hanya jauh tapi dekat. Allah hadir di sini berarti dia bisa dilihat, bisa dikenal dekat kepada kita. Memang di dalam perjanjian lama, Allah itu dipahami Allah jauh di sana, transcendence. Tetapi itu perjanjian lama. Lalu kemudian perjanjian baru, Allah hadir di sini. Bahkan menjadi manusia. Sehingga Alkitab memberikan pemahaman, penjelasan konsep tentang Allah yang hadir di sana, juga hadir di sini. Maka kalau kemudian kita lebih memahami Allah, lebih mengenal Allah, lebih mempunyai suatu gambaran Allah yang begitu banyak, itu karena Allah yang hadir di sini. Dan kalau dia hadir di sini, tentu relasinya lebih dekat. Bagaimana kita bisa membangun relasi dengan yang jauh? Bukankah relasi dibangun dalam kedekatan? Relasi dibangun dalam pengenalan. Karena itu pengenalan membawa kedekatan, kedekatan membawa kepercayaan. Karena itu Allah yang hadir di sini adalah Allah yang dijelaskan oleh Alkitab. Di dalam perjanjian lama, Allah yang jauh itu telah menyatakan kehadirannya di suatu tempat yang namanya kemah suci. Orang Israel membangun kemah suci. Dan kehadiran kemah suci adalah simbol kehadiran Allah di tengah umat Israel. Sama seperti yang kita baca dalam Yehezkiel pasal yang ke-48 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Bahwa kota yang kudus ada pintu gerbang 3 suku di sini, 3 suku di sini, 3 suku di sini, 3 suku di sini. Begitupun kemah suci yang dibangun oleh orang Israel ditempatkan persis di tengah-tengah 12 suku itu. Sehingga ada 3 suku di utara, 3 suku di selatan, 3 suku di timur, 3 suku di barat. Sehingga kemah suci adalah simbol dari Allah hadir di sini. Karena itu dia ditempatkan di tengah-tengah. Allah hadir di tengah kita. Allah bertabernakel di sini. Allah berkemah suci di sini. Allah hadir dekat di sini. Allah hadir di tengah kita. Sehingga kemah suci yang ada di dalam perjanjian lama, yang nanti di Yerusalem dipermanenkan di Yerusalem menjadi bangunan permanen, bait suci namanya, adalah simbol kehadiran Allah. Simbol kehadiran Allah. Tetapi untuk Allah hadir di kemah suci, ada 2 hal yang dibutuhkan. 1, orang Israel
harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kemah suci itu simbol kehadiran Allah, tetapi tidak selamanya atau tidak selalu Allah hadir di kemah sucinya. Tanda kehadiran Allah di kemah sucinya adalah ada awan yang menaungi kemah suci itu. Sehingga orang-orang Israel yang diam di kemahnya, dia tahu, oh Tuhan hadir di kemahnya. Tuhan hadir di baitnya, maka mereka sujud menyembah. Kehadiran awan di atas kemah suci menandakan Tuhan berkenan. Dan itu bisa dilihat oleh orang Israel. Nah, itulah yang disebut dengan sakinah, kemuliaan Allah. Saudara pernah mendengar sakinah? Sakinah, mawaddah. Itu artinya keluarga yang harmonis. Keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Sakinah, kemuliaan Allah, artinya hubungan Israel dengan Allah harmonis. Dan itu dinyatakan dengan sakinah, kemuliaan yang ada di bait suci itu. Kalau itu ada, artinya Allah berkenan kepada umat Israel. Tapi kalau itu tidak ada, berarti Allah tidak ada di situ. Kehadirannya dinyatakan dengan awan itu. Tetapi untuk Allah hadir di kemahnya, di kemah suci, Israel harus hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam kekudusan. Maka imam-imam terus menerus membawa korban persembahan ke bait suci. Meminta perdamaian dengan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepada umat. Supaya Tuhan hadir di tengah umat. Supaya Tuhan memelihara umatnya. Karena kehadiran Allah di tengah umat tentu membawa sesuatu. Sama seperti terang memberi hidup. Demikian kalau Allah yang adalah terang hadir di kemahnya. Maka dia akan membawa sesuatu. Membawa kehidupan. Maka imam-imam terus menerus mempersembahkan korban ke bait suci. Supaya Tuhan berkenan kepada umat Israel. Maka mana turun setiap hari. Orang Israel tidak pernah menabur, tidak pernah bertanam, bercocok tanam. Mereka terus berjalan, tapi mana setiap hari. Itu bukan jumlah yang sedikit, itu untuk mungkin sekitar 2-3 juta orang. Saudara bisa membayangkan setiap hari memberi makan 2 juta 3 orang hadir. Pesta apa yang 2 juta orang, 3 juta orang hadir? Saudara pernah lihat ada pesta 2 juta hadir, 3 juta? Ini setiap hari. Kalau makan 2 kali berapa itu kebutuhannya? Belum lagi airnya, belum lagi domba-dombanya, belum yang lain. Berapa tahun? 40 tahun. Ini bukan mitos, saudara. Bait suci ada di tengah Israel, itu bukan mitos, itu fakta sejarah. Bangsa yang memiliki pengalaman itu, keturunannya masih ada sampai sekarang. Ini bukan fakta iman, ini fakta sejarah, historis ini. Tidak bisa dibantah. Karena historis. Ada di sini. Bahwa orang Israel dipelihara oleh Tuhan 40 tahun. Tuhan berkenan kepada umat itu dinyatakan dengan kehadiran kemah suci di situ. Maka kemah suci ada di tengah Israel. Simbol kehadiran Allah di tengah kita. Simbol kehadiran Allah di tengah kita. Dan ketika Allah hadir di tengah umat Israel di kemah suci, maka kemudian Tuhan memelihara mereka. Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan. Dan Tuhan membawa mereka ke tujuan akhir dalam konteks orang Israel. Tanah Kanaan. Perjalanan mulai dari Mesir. Ujungnya Tanah Kanaan. Dan jarak antara Mesir Tanah Kanaan, Tuhan memelihara. Ini perjalanan kalau diibaratkan dengan kita, perjalanan iman kita. Padang gurun itu perjalanan iman kita. Tetapi kalau di dalam padang gurun itu Tuhan tidak hadir di sini, apa yang terjadi? Dari mana datangnya makanan? Dari mana datangnya minuman bagi orang Israel? Kalau Tuhan tidak hadir di situ.
Bagaimana orang Israel bisa bertahan hidup kalau Tuhan tidak hadir di tengah mereka? Karena itu kehadiran kemah suci sebagai simbol kehadiran Allah, Israel terus-menerus memberikan korban persembahan. Supaya Tuhan berkenan tinggal di kemah sucinya. Dan menuntun bangsa itu. Tiang awan, tiang api. Perjalanan yang terus-menerus. Kasih makan, kasih minum, dipelihara oleh Tuhan. Sampai ke tujuan. Tujuan yang terakhir. Yaitu tanah Kanaan. Nah, kalau kita melihat di dalam nats kita. Yehezkiel pasalnya yang ke-48. Ayat 30 sampai 35. Kitab Yehezkiel. Juga kitab Daniel adalah kitab-kitab yang ditulis di pembuangan. Orang Israel pada waktu itu ada di Babilonia. Dan Yehezkiel adalah nabi yang ada di pembuangan. Juga Daniel. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel di pembuangan ini adalah suatu janji Tuhan kepada orang Israel. Bahwa Israel akan dipulihkan kembali. Seperti yang kita baca dalam ayat 30 sampai 35. Tuhan akan hadir kembali di bait sucinya. Ini adalah suatu nubuatan, suatu janji yang bersifat memulihkan bahwa Israel akan dikembalikan kembali ke Yerusalem. Bait suci akan dibangun kembali. Pada masa kerajaan Yehuda, raja yang terakhir Zedekia, Nebukadnezar datang ke Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah. Lalu kemudian orang Israel berkata, kita akan kalahkan mereka. Allah kita Allah yang besar. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan bisa ditaklukkan karena di kota mereka bait Allah ada. Dan seperti pengalaman yang sudah-sudah, kalau Allah ada di tengah kita, kemah suci ada di tengah kita, Tuhan akan membela. Siapa yang bisa melawan kita? Tapi datang Nabi Yeremia. Ini sebelum pembuangan ini. Yeremia berkata, jangan melawan. Serahkan dirimu kepadanya. Kau menyerahkan diri, kau hidup. Kau melawan, kau mati. Tapi nabi-nabi yang lain yang tidak disuruh oleh Tuhan berbicara, dia bilang, tidak, kita akan lawan mereka. Mereka yakin ini bait suci. Allah ada di dalamnya. Kalau Allah ada di dalamnya, tentu kita menang. Masalahnya Israel tidak hidup lagi dalam kekudusan. Karena untuk Allah hadir di bait sucinya harus ada kekudusan di tengah-tengah umat. Kekudusan itu menciptakan harmonisasi antara Allah dan Israel. Sehingga sekinah kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan Tuhan hadir karena dia berkenan kepada kehidupan umat. Tapi Israel pada masa itu tidak hidup dalam kebenaran. Mereka memiliki simbol kehadiran Allah, tetapi Allah tidak hadir di bait sucinya. Dan bukti daripada Allah tidak hadir di bait sucinya adalah Nebukadnezar datang. Yerusalem dihancurkan. Bait suci diruntuhkan, diinjak-injak. Peralatan bait suci diambil, dia angkut semua ke Babilonia. Nggak ada masalah. Karena itu adalah simbol. Bukan Allah adanya. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau Allah hadir di bait sucinya, siapa yang tidak suci masuk ke dalam mati. Loh, kenapa ada orang asing bisa melakukan itu? Karena Allah tidak hadir di bait suci. Kehadiran Allah di bait suci membawa berkat. Ketidakhadiran Allah di bait suci membawa malapetaka. Itulah sebabnya orang Israel kemudian ditaklukkan oleh bangsa itu. Kemudian diangkut semuanya. Kota mereka dihancurkan. Bait suci mereka dihancurkan. Diangkut semuanya. Dan dia ditawan untuk waktu yang sangat lama. 70 tahun.